Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Srineta ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang sudah melihat dan terpengaruh dengan konten saya. Khususnya saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Roy Suryo. Saya menyadari bahwa konten tersebut memang tidak baik untuk dipublikasikan dan saya menyesalinya. Dituduh pemilik akun Bapak asli oleh TikToker Intan Srineta, Roy Suryo siap laporkan ke polisi. Si Banci juga ini, si Banci yang mencuri panci ini suka lapor-lapor juga ternyata. Oke, apa sih perkataan dari Intan? Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran ini dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Kalau misalnya iri gitu kan yang pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufafa penuh dengan gimmick gitu kan, marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun, pinter sih permainannya di sosmed. Tapi kan tetap ya, mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Dalam aksi 411 yang dilakukan kubu FPI 2012 dan Rizik Sihab, jelas-jelas dikatakan, adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Fafa. Mereka sih tidak secara tegas menyebut nama Gibran, tapi pastilah yang dimaksud dengan akun Fufu Fafa adalah Gibran. Di berbagai diskusi yang menghadirkan wakil kubu anti Jokowi, pengidentikan Gibran dengan akun Fufu Fafa lazim dilakukan. Buat saya, ini sama sekali nggak pantas. Saya tidak pernah melacak kebenarannya, tapi saya merasa hampir pasti Gibran bukan Fufu Fafa, terutama karena melihat siapa orang yang menyebarkan narasi pengidentikan itu. Tokoh utama yang menyebarkan tuduhan Gibran adalah Fufu Fafa adalah tokoh terkenal bernama Roy Suryo. Dia adalah mantan menteri di era SBY dan mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Dalam kasus Fufu Fafa, saya anggap sebagai aktor utama karena kemana-mana mengatakan sangat hampir sepenuhnya pasti akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Dia bilang kemungkinannya 99,9%. Bayangkan, 99,9%. Jadi peluang salahnya cuma 0,1%. Itu pun karena kata Roy, menurut Allah di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi 0,1% itu sengaja dia cadangkan dengan alasan keagamaan. Margin of error katanya. Tapi dapatkah Roy menunjukkan bukti-buktinya? Ternyata kata Roy secara ilmiah tidak ada. Roy mengatakan pembuktian kebenaran itu hanya bisa dilakukan petugas yang diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil bukti dari server.
Masalahnya, sampai sekarang tidak ada satupun pihak yang masuk ke dalam server Kaskus dan menunjukkan pada publik bahwa orang yang memiliki akun Fufufafa itu adalah Gibran. Jadi kalau tidak ada bukti ilmiahnya, bagaimana Roy Suryo tiba pada kesimpulan 99,9% itu? Entahlah, mungkin sekedar dugaan, spekulasi, atau bukti mistis dan bukti klinik. Atau Roy sekedar berimajinasi dan kemudian mengungkapkannya dengan penuh percaya diri. Atau Roy adalah bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan nama Gibran dengan menciptakan kebohongan online. Saya ini pendukung Jokowi, Prabowo, Gibran, Kaisang. Tapi kalau memang ada pihak yang bisa membuktikan bahwa Gibran adalah konten kreatornya Fufufafa, saya tidak akan marah-marah membantahnya. Masalahnya, Roy dan para pengikutnya tidak sedikit pun bisa membuktikannya. Dan lebih jauh lagi, saya sulit untuk menerima tuduhan itu karena Roy Suryo memiliki rekam jejak yang sangat Kita mengkhawatirkan. bongkar, guys. Roy ini berulang kali terungkap tidak jujur, bahkan sengaja berbohong dan juga terbukti melanggar hukum. Saya gunakan saja ya data yang dengan mudah dibaca dan diperoleh melalui Google. Datanya berlimpah. Pada 2005 misalnya, ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia Artika Sari Dewi tersebar secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli. Ingat lah ya. Nyatanya, foto itu kemudian terungkap sebagai foto seorang waria Thailand. Pada Agustus 2007, Roy mengklaim menemukan lagu Indonesia Raya yang lebih lengkap dari yang selama ini kita gunakan melalui kerjasama penelitian dengan tim Air Putih. Ia juga menyatakan meneliti sekaligus 3 versi lagu Indonesia Raya. Tapi dengan cepat klaim Roy itu dibantah oleh para ahli. Pada 25 September 2008, Roy dihadirkan sebagai saksi ahli telematika dalam kasus tragedi Monas. Tapi kehadiran Roy digugat pengacara Rizik yang menegaskan bahwa latar belakang pendidikan Roy adalah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan tidak ada kaitannya dengan telematika. Pihaknya juga belum pernah menemukan penelitian ilmiah Roy Suryo di bidang telematika. Pada Oktober 2008, beredar foto yang memperlihatkan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, memeluk seorang wanita di tempat tidur. Roy menyatakan foto tersebut asli dan mengatakan wanita tersebut bukan istri bupati. Tapi Ibrahim berkeras, wanita dalam fotonya itu adalah istrinya dan melaporkan Roy ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu, pada April 2009, dalam sidang kasus Marcella Zalianti dan Ananda Mikola, Roy Suryo dihadirkan sebagai saksi ahli oleh jaksa penuntut umum. Tapi kesaksian Roy lagi-lagi dibantah oleh Ruby Alamsyah, analis forensik digital yang diajukan sebagai saksi ahli oleh O.C. Kaligis, kuasa hukum Ananda Mikola. Menurut Ruby, Roy tidak punya standar operasional sebagai seorang ahli telematika merujuk ke standar internasional, dan hasil analisis Roy tidak valid dan tidak berkualitas sebagai barang bukti. Pada 21 Oktober 2009, Roy Suryo sebagai saksi ahli jaksa penuntut umum memberikan keterangan memberatkan Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik melawan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra. Kesaksian Roy Suryo ini juga mendapat kecaman dari berbagai pihak yang meragukan kepakaran Roy Suryo untuk membuat pernyataan dalam sidang pengadilan. Pada 2010, Roy menjadi saksi ahli polisi dalam kasus bocoran rekaman seks yang menampilkan Ariel dan Luna Maya. Salah satu pengacara yang mewakili Ariel dan Luna, Boy Afrian Bonjol, menuduh Roy mengirimkan pesan teks ke Luna pada awal Juni 2010, menawarkan untuk bekerja sama menangani kasus tersebut. Pada Agustus 2013 lalu, Forum Akademisi Informasi Teknologi mempertanyakan apa benar Roy bisa disebut sebagai ahli telematika. Ketua Forum Hotlan Sitorus bahkan menyatakan bahwa sebutan ahli telematika untuk Roy hanya persekongkolan dalam pencitraan. Pada 2016, Roy ikut disorot dalam pengadilan kasus kopi sianida Jessica Wongso. Roy Suryo kali ini datang ke persidangan karena diundang oleh Edi Darmawan selaku ayah Mirna Salihin.
Saat sidang berlangsung, di kursi pengunjung Roy mengatakan bahwa kesaksian Raymond Sianipar yang merupakan ahli digital forensik dari pihak Jessica Wongso adalah bohong. Roy menunjuk-nunjuk Raymond dengan terus mengatakan bohong, bohong, bohong. Pada 2022, Roy Suryo dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan penodaan agama terhadap umat Buddha karena telah menyebarluaskan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Mampus. Pada 28 Desember 2022 itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Roy bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan penjara terhadapnya. Akhir tahun lalu, Roy menuduh Gibran menggunakan 3 buah mikrofon saat debat Capres dan Cawapres. Dia menganggap itu sebagai ketidakadilan KPU karena Cawapres lain tidak menggunakan 3 mikrofon. Roy juga menuduh Gibran menggunakan earphone sehingga memperoleh bantuan jawaban dari timnya. Tuduhan itu dibantah oleh KPU yang menyebut semua Cawapres menggunakan 3 mikrofon untuk antisipasi ada mikrofon yang mati. KPU juga menyatakan semua Cawapres menggunakan earphone. Di masa pertarungan menuju Pilpres itu, Roy juga menyatakan tak percaya pada ijazah asli Gibran. Keaslian ijazah Gibran ini ramai dibicarakan akibat adanya pengguna Twitter yang mempertanyakan keaslian ijazah Gibran. Gibran lantas menunjukkan ijazah kuliahnya di Management Development Institute of Singapore dan gelar yang diperoleh dari University of Bradford untuk menampik isu tersebut. Tapi Roy menyatakan ijazah yang diperlihatkan Gibran ke wartawan bisa saja dibeli karena banyak tempat yang menjual ijazah palsu. Ya, tapi tuduhan Roy itu dibantah KPU yang menjelaskan bahwa ijazah Gibran adalah asli dan sudah memenuhi persyaratan. Oh ya, di luar itu semua ada pula kasus yang disebut Panci Roy. Saat lengser dari jabatan Menpora, Roy Suryo disebut membawa sejumlah barang yang ada di rumah dinasnya termasuk panci. Masalahnya, barang-barang itu kan cuma pinjaman dari negara. Karena itulah Roy lalu diminta untuk mengembalikan barang-barang itu yang totalnya dilaporkan mencapai 3.226 unit. Akibat kasus itu banyak pihak memberikan gelar Dewa Panci kepada Roy. Mampus. Saya minta maaf kalau saya merasa harus cukup terperinci menjelaskan kasus-kasus Roy. Tapi itu harus saya lakukan untuk menunjukkan mengapa saya tidak bisa percaya dengan penjelasan Roy. Jadi kalau dia menyatakan dengan tegas 99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran, saya merasa tak perlu langsung percaya. Roy harus mengungkapkan bukti. Kalau tidak, ya maaf saja. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa saya akan mengupas tuntas bagaimana para pembenci ini membuat akun Fufu Fafa seolah-olah milik Mas Gibran. Pembenci Pak Jokowi yang merasa kecewa karena gagal menjatuhkan Pak Jokowi berkali-kali sejak tahun 2014. Kemudian mereka juga gagal menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran di ajang Pilpres 2024. Sebutlah namanya Kebo. Si Kebo ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci pasangannya Mas Gibran. Setelah mereka gagal mengalahkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo dinyatakan menang bersama Mas Gibran, maka ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka berdua. Kemudian si Kebo ini mencari ide dan menemukan ide untuk mencari akun-akun yang dijadikan kambing hitam. Akun ini akan direkayasa seolah-olah milik Mas Gibran. Mereka akan mencari akun-akun yang terbiasa mencaci maki Pak Prabowo. Kalau nanti mereka bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran, otomatis Bapak Prabowo akan nggak enak hati atau marah atau tersinggung atau bagaimana lah. Sehingga nanti hubungan mereka tidak baik dan kemudian nanti hubungan mereka tidak langgeng. Dan ketika memerintah tidak harmonis, maka terjadi kekacauan. Tapi sebenarnya tujuan mereka agar pelantikan Mas Gibran ini batal. Mereka memahami bahwa Pak Prabowo ini emosional. Apalagi kalau mereka mendapatkan akun yang dulunya mencaci maki Pak Prabowo, keluarganya, apalagi anaknya dengan kata-kata kotor. Pasti Pak Prabowo akan marah nih. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari akun-akun tersebut, baik di aplikasi X maupun di aplikasi Kasus. Akhirnya mereka menemukan
akun dengan nama Fufu Fafa yang memang rajin sekali mengomentari thread-thread yang ada kaitannya dengan Bapak Prabowo. Hanya saja, tugas mereka sangat berat. Kenapa? Karena mereka harus menghapus sebagian dari status-status Fufu Fafa ini agar tidak terdeteksi jati diri Fufu Fafa yang sebenarnya. Untuk menguatkan keyakinan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Mas Gibran, maka mereka akan mencari akun lain yang dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Karena ternyata mereka mendapati Fufu Fafa ini status-statusnya hanya sekitar mencaci maki Pak Prabowo, nggak ada yang lebih heboh lagi. Mereka akan mencari yang lebih heboh lagi, seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akun yang baru dibikin karena dia pernah punya akun lama tapi dibekukan, namanya Raka Genarli. Karena apa? Mereka temannya si Kebo ini menemukan bahwa Raka Genarli ini akun Kaskus yang dibuatnya sudah lama, 2006, kemudian vakum. Setelah itu mereka menemukan juga Raka Genarli ini katanya juga mengikuti aplikasi-aplikasi pornografi. Jadi komplit nih. Nanti akan diimage-kan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Gibran adalah Raka Genarli. Gibran adalah Fufu Fafa. Sebagai catatan, saya akan informasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk memfitnah Mas Gibran ini adalah aplikasi X yang dulu namanya Twitter, kemudian Kaskus. Setelah itu akun pornografi Spring, namanya Spring. Di banyak aplikasi, untuk nama akun, jika sudah ada satu nama akun, maka tidak bisa digandakan. Misalkan, saya menggunakan nama DJ Anak Jenderal. Lalu, saya mau menggunakan nama itu. Kalau nama itu sudah ada, maka saya harus menambahkan simbol-simbol di belakang nama, supaya tidak sama. Contohnya DJ Anak Jenderal, maka kalau saya mau bikin lagi DJ Anak Jenderal, harus tambahin titik, tambahin tanda seru, dikasih angka 02, 03, 04, A, B, C, D gitu. Tidak boleh sama persis. Itu juga terjadi di akun Kaskus dan Twitter atau X. Nah, di Kaskus, kalau kita punya akun lama, kita bikinnya tahun 2013 misalkan. Kemudian, kalau kita mau mengedit status kita di tahun 2013, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ini moderator atau kita pemilik akun, kita bisa edit. Jadi, kita bisa mengedit status. Baik, kita akan bahas satu persatu. Akun Fufu Fafa dibuat tahun 2013. Dan dia di beberapa statusnya mengatakan bahwa dia adalah pengguna baru dengan memakai kata newbie. Kalau newbie artinya dia tidak pernah punya akun lainnya, nggak pernah. Karena dia newbie, baru pertama kali menggunakan Kaskus, sehingga kita bisa pastikan bahwa Fufu Fafa tidak punya akun lain selain Fufu Fafa. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Fufu Fafa bukan Raka Genarli. Karena ternyata Fufu Fafa selalu mengatakan berulang-ulang, saya newbie di sini. Newbie artinya tidak pernah punya akun lain. Bagaimana si Kebo CS ini mensiasati agar seolah-olah Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Genarli. Si Kebo ini meminta bantuan dari moderator untuk menghapus status Fufu Fafa, diganti dengan informasi-informasi, diantaranya dia memberikan nama akun lama, kemudian memberikan ID Twitter, bahwa ini akun lama saya lupa password. Nah ini sebenarnya statusnya sudah diganti, dihapus dan diganti. Kenapa saya bisa bilang bahwa apa yang dituliskan oleh Fufu Fafa tentang ID-nya Raka Genarli ini adalah editan? Karena ternyata jawaban dari Fufu Fafa berbeda dengan apa yang diinstruksikan thread. Pemilik thread meminta agar yang mau bergabung dengan grup mereka maka harus mencantumkan Prime ID yang saat ini digunakan, bukan ID abal-abal, apalagi ID yang dia lupa password. Bagaimana caranya dia masuk kalau dia lupa password lalu dia menggunakan ID itu untuk gabung ke grup musik itu? Dan kita lihat jawaban dari user-user lain seperti apa. Rata-rata mereka menggunakan Prime ID saat itu, bukan Prime ID yang dia lupa password. Ada kemungkinan pemilik Fufu Fafa orang PDIP sendiri. Atau kalau memang Fufu Fafa ini bukan orang PDIP, maka dia adalah moderator. Karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini, teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya bahwa
Fufu Fafa di status yang ditampilkan oleh si kebo ini di ruang-ruang publik sebagai bukti bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, yaitu dengan menampilkan ID Twitter. Padahal tulisan tersebut adalah tulisan yang diedit, disamakan dengan apa yang sudah ditweetkan oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya. Di situ ada @rkgbrn, yang ternyata @rkgbrn disebutkan di akun Fufu Fafa. Katanya Fufu Fafa pernah punya akun tapi lupa password. Padahal Fufu Fafa ini newbie. Kenapa dia bisa bilang kalau dia itu pernah punya akun lupa password, tapi dia bilang newbie? Kemudian mereka mencari tanggal yang sama antara status Mas Gibran di Twitter dengan status Fufu Fafa di Kaskus. Mencari tanggal yang sama. Untuk apa? Untuk membuat status yang sama persis. Seperti status pertanyaan tentang gunting stick. Ini adalah status yang dikopas dari akunnya Mas Gibran di X, pas di copy paste ke statusnya Fufu Fafa yang kebetulan di tanggal yang sama dia punya status, tapi statusnya dihapus diganti dengan kopasan dari statusnya Mas Gibran, dan ini dijadikan bukti. Lihat nih, statusnya sama antara Fufu Fafa dengan Gibran, padahal itu editan. Kenapa saya bisa bilang editan? Karena jawaban di bawahnya berbeda. Bahkan ada yang menjawab di tahun 2024. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana TikToker yang bernama Intan, informasinya dilaporkan oleh Roy Suryo ke pihak yang berwajib karena menyebarkan berita bohong dan menuduh pemilik akun Fufu Fafa ini adalah Roy Suryo, kata pemilik akun yang bernama Intan ini ya teman-teman. Jadi Intan ini dikabarkan mau dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Roy Suryo, dan si Intan ini sudah meminta maaf, bikin video klarifikasi seperti teman-teman yang sudah menyaksikan sendiri langsung tadi ya, bahwa Intan ini sudah minta maaf karena sudah membuat video yang tidak pantas untuk ditayangkan ya. Dan si Intan ini minta maaf, dan juga ada tanggapan dari para netizen, dari DJ Anak Jenderal, dan juga dari yang netizen-netizen yang lain ya, yang mana si pemilik akun Fufu Fafa ini adalah bukan dan tidak lain adalah Bang Roy Suryo ini penurut video penuturan dari para netizen ini ya teman-teman. Oke nih, dan di sini Ade Armando juga ikut berkomentar tentang siapa pemilik akun Fufu Fafa ini ya teman-teman, dan DJ Anak Jenderal juga menjelaskan tentang pemilik akun Fufu Fafa ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Apabila ada kritik dan saran silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.